Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberkahi oleh Allah, dan yang pastinya teman-teman selalu semangat ya belajar di rumahnya. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2021. Teman-teman akan belajar pendidikan agama Islam. Untuk hari ini, teman-teman sudah memasuki pada materi ilmu akan meningkatkan derajat seseorang. Kita lanjut ya. Untuk hari ini, kita akan belajar ilmu akan meningkatkan derajat seseorang sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika teman-teman sudah berilmu, teman-teman beriman pula, maka Allah akan meningkatkan derajat teman-teman ya. Tapi derajat di akhirat ya nak ya, sebagaimana niat kita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana artinya dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran beberapa kaum dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya. Kenapa Allah merendahkan beberapa kaum dengannya? Itu adalah orang-orang yang dia menghafal Al-Quran, orang-orang yang bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Jadi hati-hati dengan kita menghafal Al-Quran, kita bisa mengangkat derajat kita pun bisa merendahkan derajat kita kelak di akhirat. Tergantung bagaimana kita mengamalkannya atau tidak. Jika kita mengamalkan hafalan kita mengamalkan, wah aku udah bisa nih baca Al-Quran, aku mengamalkannya, maka itu teman-teman insya Allah di akhirat akan diangkat derajatnya. Tapi jika teman-teman sudah bisa membaca, teman-teman menghafal Al-Quran, tapi teman-teman tidak mengamalkannya, Allah pun akan merendahkannya. Seperti itu ya nak ya. Semoga teman-teman Allah angkat derajatnya di akhirat, amin. Di sini ada kisah salaf. Di zaman dahulu ada seseorang yang lehernya cacat, dan ia selalu menjadi bahan ejekan dan tertawaan. Kemudian ibunya berkata kepadanya, "Hendaklah engkau menuntut ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu." Sejak itulah orang itu belajar ilmu agama hingga ia menjadi orang alim, sehingga ia diangkat menjadi qadi, yaitu artinya adalah hakim di Mekah selama 20 tahun. Apabila ada orang yang berkata duduk di hadapannya, maka gemetarlah tubuh mereka hingga ia berdiri. Lalu sini ada lagi. Ada pula seorang imam dari kalangan tabi'in, yaitu Ahnaf bin Qais. Tubuhnya kecil, badannya hitam, dan kakinya cacat membentuk huruf X. Namun, karena keilmuannya beliau Amirul Mukminin, yaitu pemimpin kaum muslimin, pun menghormatinya dan tidak ada yang boleh berfatwa di Masjidil Haram selain beliau. Tapi adik-adik harus ingat bahwa kenaikan derajat ahli ilmu itu hanya berlaku di dunia, sedangkan di akhirat tergantung dari niat dan apa yang ia amalkan dari ilmu tersebut. Jadi teman-teman jika ingin diangkat derajatnya di akhirat, perbaiki niat,
dan perbaiki amal teman-teman ya. Lalu di sini ada sebuah kisah lagi tentang anjing yang berilmu. Allah Ta'ala menentukan hasil tangkapan anjing yang terlatih adalah halal. Sedangkan tangkapan anjing liar adalah haram. Allah Ta'ala berfirman, Uhilla lakumut tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang artinya, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 4. Sebagaimana penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana artinya, jika engkau ingin melepas anjing pemburu yang telah dilatih ya, maka ucapkanlah Bismillah. Jadi kita misalkan ada tetangga teman-teman memiliki anjing, namun anjingnya itu anjing pemburu ya. Maka ketika dilepas untuk memburu hewan untuk tuannya, maka itu ucapkanlah Bismillah. Lalu, jika ia menangkap sesuatu untukmu, lalu engkau mendapati hasil buruan tersebut dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Nah, misalkan ada tetangga teman-teman nih punya hewan buruan, punya anjing pemburu. Terus dia mendapati hasil buruan tersebut dalam keadaan hidup, maka disembelih. Belum dalam keadaan mati ya teman-teman, dalam keadaan misalkan anjing pemburu itu mendapati hasil buruannya misalkan rusa. Kalau di hutan biasanya rusa suka ada ya. Misalkan mendapati rusa. Nah, rusa itu kita boleh sembelih, kita boleh konsumsi, atau kita boleh makan, kita boleh masak, itu ketika rusanya masih hidup. Ya, jangan rusanya sudah mati, kita makan ya, tidak boleh ya. Lalu yang ketiga permisalannya, jika engkau mendapati hasil buruan tersebut dibunuh oleh anjing buruan itu, dan ia tidak memakannya, maka makanlah hasil buruan tersebut. Ketika tetangga teman-teman anjing buruannya itu, anjing pemburunya mendapatkan rusa, lalu rusanya itu sudah terbunuh oleh anjing buruan itu, sudah mati, tapi anjing buruan itu belum memakan rusa ini sama sekali ya, belum digigit sama anjingnya, belum ada kekurangan satupun dari rusa tersebut, maka teman-teman boleh memakan hasil buruan tersebut. Tapi sebelum kita memakannya, kita bunuh terlebih dahulu ya. Lalu, jika engkau mendapati anjingmu bersama anjing lain dan hewan buruan tersebut sudah ia bunuh, maka janganlah memakannya, karena engkau tidaklah tahu siapa yang membunuh hewan buruan tersebut. Jadi misalkan pas rusanya itu udah mati, udah sekarat ya, misalkan rusanya itu udah sekarat, terus di lingkungan rusanya itu bukan hanya ada anjing buruan tetangga teman-teman, tapi ada beberapa anjing lain. Misalkan ada 3 anjing, sedangkan anjing tetangga teman-teman tuh hanya 1 anjing pemburunya, maka itu kita tidak boleh memakannya atau mengkonsumsinya dari rusa tersebut. Walaupun rusanya masih hidup ya, kita tidak boleh mengkonsumsinya, karena kita nggak tahu siapa yang membunuh hewan buruan tersebut. Qadarullah kalau misalkan yang bunuhnya ternyata anjing lain, terus anjing lainnya itu ternyata bukan anjing pemburu, namun anjing liar. Nah, kalau hasil buruan dari anjing liar itu adalah haram. Tapi kalau anjing dari pemburu, hasil buruannya itu adalah halal, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang sudah Ustazah sebutkan tadi.
Ya, seperti itu teman-teman. Dan itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu sini teman-teman mempunyai tugas. Yang pertama, seseorang akan Allah angkat derajatnya jika. Yang kedua, apakah kenaikan derajat tersebut berlaku untuk di akhirat? Yang ketiga, jika seseorang mendapati hasil buruan tersebut dibunuh oleh anjing buruan itu dan ia tidak memakannya, apakah boleh kita memakannya? Tugas dikumpul paling lama jam 2 siang ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugasnya. Amin. Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.